Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 15 sampai dengan 26, begini bunyinya. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 2 hal yang saya mau katakan terlebih dahulu, bahwa Abraham itu hidup oleh karena imannya. Orang yang benar akan hidup berkat imannya, itulah yang dikatakan Galatia. Lalu pada bagian Injil hari ini kita tadi mendengarkan bahwa kemarin bahwa setiap orang itu boleh menerima Roh Kudus ketika dia memintanya kepada Bapa. Atau kalau saya balik perkataannya, Bapa memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Lalu hari ini sebenarnya menurut saya bacaan yang sangat menarik, karena memang terjadilah seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan para katekis yang saya hormati, saya ini bukan bruder, saya bukan biarawan, saya bukan pastor, saya bukan frater, tetapi saya adalah awam yang tinggal di kampung, yang hidup bersama-sama dengan banyak orang, yang hidup bersama-sama umat yang heterogen. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, memang keadaan itu sama seperti yang dulu ketika Tuhan Yesus ada, dan sekarang ini masih terjadi, yaitu bahwa ketika orang mengusir setan,
sebenarnya setan yang diusir itu disuruh pergi, lalu diisi lagi dengan setan yang baru. Setannya yang menjaga supaya orang itu tidak dimasuki lagi oleh setan yang lama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat sekitar hari ini. Dan kita juga merasakan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak masalah, banyak kekurangan, banyak keinginan, banyak harapan yang mungkin tidak mudah untuk terpenuhi. Kalau Abraham hidup karena imannya, bagaimanapun keadaannya itu diserahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi orang yang bekerja, mencari penghasilan, menjual barang, apapun yang ada, yang mengusahakan pertanian ataupun apa saja, seringkali harus menggunakan tambahan kekuatan. Kekuatan bukan dari kekuatan Allah, tetapi kekuatan dari roh-roh lain. Misalnya, ketika saya menanyakan pada orang apakah dia menggunakan itu, dia hanya mengatakan, ya bagaimana caranya supaya bisa kuat untuk mengerjakan sawah yang seluas itu. Atau dengan cara yang berbagai macam. Tetapi intinya adalah dia menggunakan sesuatu, roh lain, untuk bekerja bagi dirinya. Nah, Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sampai hari ini di kampung-kampung, di desa-desa, itu masih saja terjadi bahwa roh-roh itu bisa dimasukkan ke dalam orang. Roh-roh itu bisa dimasukkan ke dalam barang. Roh-roh itu bisa dipakai untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja baginya. Dan itu bisa saja dicek atau dilihat menurut mereka yang pandai dalam hal itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, pribadi kita masing-masing, iman kita masing-masing di dalam kita, keluarga kita, di dalam kelompok kita, komunitas kita, dalam gereja kita, jika ada perbedaan-perbedaan, seringkali perbedaan itu munculnya dari mana? Apakah itu dari roh lain? Maka sekali lagi bahwa ketika kita sudah dibaptis, ketika sudah krisma, lalu kita sudah diberikan kepada setiap orang Roh Kudus yang berusaha untuk membuat kita menjadi baik, berusaha membuat kita menjadi kudus di hadapan Allah. Nah, ketika kita menggunakan roh-roh lain, lalu akan terjadi perpecahan. Bisa saja terjadi perpecahan di dalam diri kita, teristimewa dalam iman kita, karena iman kita lalu akan menjadi semakin melemah terhadap kekuatan Allah sendiri, harapan terhadap Allah sendiri, juga ternyata bisa membuat perpecahan di dalam gereja. Di dalam gereja Katolik juga terjadi demikian. Di dalam komunitas kita juga demikian. Di pasar juga demikian, karena masing-masing menggunakan roh-roh lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau mengingatkan pada kita semua, jangan sampai di antara kita memasukkan kepada diri kita roh lain selain roh Tuhan sendiri, memasukkan kepada barang kita yang akan kita pakai, menggunakan jasa-jasa roh lain untuk kehidupan kita. Ini perlu untuk kita sampaikan kepada para katekumen. Supaya apa? Supaya bagaimanapun keadaan kehidupan kita,
kita hidup karena iman kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semoga kita semua semakin menjadi baik, tidak karena hal-hal lain kita menjadi semakin buruk. Kita bisa berdoa, kita bisa mengajar, kita bisa bekerja dengan baik. Oleh karena kekuatan roh yang ada di dalam diri kita. Amin. Berkah dalam.